Masih banyak pihak yang keliru untuk memahami bahwa kapal patroli harus selalu berukuran kecil. Mindset ini muncul dari paradigma lama bahwa kapal patroli hanya dibutuhkan untuk menghadapi pelanggaran ringan seperti pencurian ikan atau pelintas batas ilegal. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa kapal semacam ini tak perlu besar dan cukup murah serta bisa digerakkan dengan cepat. Namun sebenarnya, pendekatan ini tidak lagi relevan untuk konteks negara kepulauan seperti Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas dengan banyak zona yang jauh dari pangkalan. Ini menuntut jenis kapal patroli yang bisa bertahan lama dan menjangkau area-area jauh tersebut. Ukuran kapal patroli yang benar sangat menentukan efektivitas operasionalnya. Kapal dengan ukuran kecil memang jauh lebih murah dan lebih lincah di perairan sempit, tetapi memiliki keterbatasan dalam endurance, stabilitas, dan daya dukung sensor. Sebaliknya, kapal patroli besar meskipun lebih mahal mampu bertahan lebih lama di laut lepas, membawa lebih banyak logistik, dan lebih siap menghadapi cuaca ekstrim. Oleh karena itu, keputusan tentang ukuran kapal patroli tidak boleh hanya didasarkan pada biaya, tetapi harus mempertimbangkan strategi pengamanan laut dan kebutuhan operasional dalam jangka panjang. Dalam kasus Indonesia, tantangan utama datang dari karakteristik geografis negara ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 99.000 km. Sebagian besar zona ekonomi eksklusif Indonesia berada jauh dari pangkalan militer, terutama di wilayah laut seperti Laut Natuna Utara, perairan Arafura, dan Samudra Hindia. Untuk itu, kapal patroli Indonesia harus memiliki kemampuan jelajah yang tinggi dan daya tahan laut yang lebih besar agar mampu menjangkau dan juga bertahan di daerah-daerah tersebut secara efektif. Pada studi kasus yang menarik adalah kondisi kapal patroli TNI Angkatan Laut saat ini yang masih didominasi oleh kapal kecil seperti KCR dan PC atau Patrol Craft. Kedua jenis kapal ini memang sangat efektif untuk beroperasi di perairan pantai dan dangkal. Namun kapal-kapal ini tidak didesain untuk menghadapi gelombang tinggi atau operasi jangka panjang. Dalam situasi tertentu, kapal-kapal ini bahkan harus kembali ke pangkalan dalam waktu yang singkat karena keterbatasan bahan bakar dan stamina awak. Ketika kapal kecil dipaksa menjalankan operasi di lautan lepas, banyak tantangan muncul. Ombak tinggi, cuaca ekstrim, dan jarak operasi yang jauh membuat kapal kecil mudah kelelahan. Awak kapal juga bisa mengalami kelelahan fisik dan mental lebih cepat karena sempitnya ruang gerak dan terbatasnya fasilitas. Bahkan jika kapal itu dipersenjatai dengan lengkap, kondisi fisik kapal tetap menjadi penghambat utama dalam menjaga keberlanjutan operasi. Akibatnya, efektivitas patroli menjadi lebih rendah dan hanya bersifat sementara serta simbolis. Sebagai contoh nyata, TNI Angkatan Laut seringkali mengandalkan kapal tanker logistik KRI Bontang untuk menjaga kehadirannya di wilayah Laut Natuna Utara. Fakta ini menggarisbawahi bahwa kehadiran fisik kapal di laut tentu jauh lebih penting dibandingkan semata-mata jenis atau persenjataannya. Kapal besar memberikan fleksibilitas lebih baik dalam patroli berkepanjangan sekaligus ketergantungan pada dukungan logistik dari daratan. Situasi menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kapal patroli besar atau yang dikenal sebagai offshore patrol vessel. Kapal jenis ini umumnya memiliki tonase 1.500 hingga 3.000 ton dengan endurance hingga 30 hari di laut. Selain itu, kapal juga bisa membawa UAV, radar jarak jauh dan helikopter ringan. OVV juga cukup untuk menghadapi ancaman tingkat menengah. Negara-negara besar seperti India, Jepang, dan Australia telah lama mengoperasikan kapal jenis ini sebagai tulang punggung operasi patroli zona ekonomi eksklusif mereka. Indonesia harus mengikuti langkah ini agar tidak tertinggal secara strategis. Masalah ini tentu juga menyentuh pada pentingnya diferensiasi ancaman. Tidak semua pelanggaran maritim dapat dihadapi dengan kapal kecil. Ketika berhadapan dengan nelayan asing bersenjata, penyeludup narkoba, atau kapal militer asing, dibutuhkan sebuah platform yang bisa tampil dominan dan mengintimidasi. Kapal besar punya keunggulan psikologis dan mampu memproyeksikan kekuatan maritim Indonesia dengan lebih nyata. Ini sangat penting dalam konteks konflik perbatasan atau zona abu-abu di Laut Natuna dan Selat Malaka yang terus memanas. Selain aspek taktis, penggunaan kapal besar juga mendukung operasi diplomatik dan penguatan citra Indonesia di mata dunia. Kehadiran kapal jenis offshore patrol vessel dalam latihan multinasional, misi kemanusiaan hingga patroli gabungan akan memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah maritimnya. Tak hanya itu, kapal besar juga bisa dimodifikasi menjadi kapal pelatihan atau kapal dukungan logistik bila dibutuhkan, menjadikannya lebih multifungsi dibandingkan kapal patroli kecil konvensional. Namun tentu saja,
kapal besar harus diimbangi dengan kebijakan pemeliharaan, SDM, dan logistik yang memadai. Tidak cukup hanya membeli OPV, tetapi juga perlu membangun infrastruktur pangkalan, pelabuhan laut dalam, serta sistem komunikasi dan pemantauan yang kompatibel. Dalam konteks ini, kerjasama dengan industri pertahanan dalam negeri sangatlah penting. PT PAL dan galangan lain harus diberi tantangan membangun OPV dalam jumlah besar dengan skema transfer teknologi yang kuat agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada produk asing. Pemerintah dan TNI Angkatan Laut perlu menyusun strategi jangka panjang untuk membangun armada patroli yang sesuai dengan karakteristik wilayah maritim Indonesia. Skema pembagian tugas bisa diatur ulang. Kapal kecil beroperasi di wilayah pantai dan selat sempit, sementara kapal besar ditempatkan di Natuna, Laut Aru, Halmahera, dan perairan lepas lainnya. Dengan begitu, akan terjadi efisiensi operasional sekaligus penguatan postur pertahanan laut. Strategi ini akan membuat kehadiran Indonesia lebih solid dan merata di seluruh wilayah perairannya. Pada akhirnya, sudah waktunya Indonesia meninggalkan paradigma lama yang menyamakan kapal patroli dengan kapal kecil. Dalam dunia maritim yang modern, ukuran dan daya tahan kapal menjadi komponen krusial untuk menjaga kedaulatan. Tugas patroli kini tidak lagi sekedar menindak pelanggar, tetapi juga menjadi sarana diplomasi, deterrence, dan proyeksi kekuatan. Dengan mengembangkan OPV dan kapal patroli besar lainnya, Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai kekuatan maritim regional yang tangguh, kredibel, dan siap menghadapi segala ancaman di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini?